Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita melanjutkan kitab Fathur Rabbani Al-Majlisur Rabi' Asyar bab 14 mulai ya. Wasilu rabbaka aja wa jalla, jalinlah engkau hubunganmu dengan Allah, terus tersambung dengan Allah. Wa qati'u ghairihi, lepaskanlah. Wa qati'u ghairihi ghairuhu, lepaskanlah, putuskanlah hubunganmu dengan yang lain. Min khaitsu qalbika, di dalam hatimu. Wasilu rabbaka aja wa jalla, wasilu rabbaka aja wa jalla, bangunlah hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam. Wa qati'u ghairahu min haitsu qalbika, dan putuskanlah hubunganmu dengan selain Allah di dalam hatimu. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam silul ladzi bainakum. Kanjeng Nabi bersabda, Waalaikumsalam, silu alladzi bainakum, bangunlah, tersambunglah dirimu wa baina rabbakum, di hadapan Allah, tas'adu, agar engkau bahagia. Sofu ma bainakum, jernihkanlah hatimu, apa-apa yang ada di dalam hatimu, wa baina rabbakum aja wa jalla, di hadapan Allah, bihifdzi qulubis sholihin, dengan menjaga hatinya orang-orang yang soleh. Jadi jernihkanlah hatimu, kosongkanlah hatimu, terus terkoneksi, tersambung dengan Allah. Salah satu caranya adalah bihifdzi qulubis sholihin, dengan menjaga hatinya orang-orang yang soleh. Terus tersambung, sering berkumpul, sering berkomunikasi, sering ngaji, sering konsultasi dengan orang-orang yang soleh. Karena nular, orang soleh itu nular. Hatinya orang soleh itu menggetarkan hati yang lain. Beda dengan orang yang tidak soleh, boro-boro hatinya menggetarkan, malah tambah pusing. Makanya kata di sini bihifdzi qulubis sholihin, dengan menjaga hatinya orang-orang yang soleh. Ya gulam, wahai anakku, in wajadta indaka tafroqoh bainal ghani wal fakir, jika engkau atau jika di dalam hatimu selalu membeda-bedakan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya, atau antara bainal ghani wal fakir, sering membeda-bedakan antara orang kaya dan miskin, inda iqbalahu, dalam bergaul, dalam penyambutan masih membeda-bedakan, ini sugih, ini melarat, ini orang jelek, orang ganteng, gitu. Masih membeda-bedakan dalam memperlakukan manusia, alaika falahun, maka engkau tidak akan pernah beruntung. Falahun, tidak pernah akan bahagia. Jadi kalau sikap hati kita masih membeda-bedakan orang, apalagi masih menggantungkan dirimu kepada manusia,
terus membeda-bedakan, memperlakukan orang dengan kurang baik, status sosial dibeda-bedakan, itu. Kata Syekh Abdul Qadir, falahun laka, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan atau keberuntungan. Ya gulam, wahai anakku, akrim fuqara'us sabr, muliakanlah orang-orang yang fakir tapi penuh dengan kesabaran. Bukan orang fakir banyak ngeluh atau orang fakir banyak keluh kesah. Di sini akrim al-fuqara as-sabr, muliakanlah orang-orang yang dia fakir tapi dengan penuh kesabaran. Nah, fakir di sini maksudnya bukan dalam makna fakir dalam hal harta. Makanya Nabi Musa kan pernah berkata, Allahumma anzil alain, Allahumma fakir di sini ini fotokopiannya kurang ini. Fakir di sini maknanya kebergantungan kita, bahwa kita selalu miskin di hadapan Allah, selalu fakir di hadapan Allah, selalu bergantung dan penuh dengan pengharapan diri kepada Allah. Nah, itulah yang disebut fakir. Fakir dalam pengertian lain, bukan fakir dalam pengertian pengangguran, keboga duit, bukan. Itu maksud kalimah di sini. Akrim fuqara as-sabr, muliakanlah orang-orang yang fakir dengan hatinya penuh kesabaran. Maknanya selalu memohon, selalu bergantung dan selalu penuh kebutuhan kepada Allah. Nah, makna fakir ini maksud Syekh Abdul Qadir seperti itu. Jadi muliakanlah orang-orang al-fuqara sabr, itu adalah orang-orang yang selalu benar-benar membutuhkan Allah dengan yang sesungguh-sungguhnya. Bukan orang yang edan eling gitu. Edan eling maksudnya ya kalau lagi bangkrut butuh Allah gitu. Kalau lagi sugih kaya raya dadah Allah gitu, Allahnya ditinggal. Atau tolak cangkeng, nah, itu mah ya edan eling gitu. Nah, maksud di sini adalah benar-benar membutuhkan Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya penolong dia, bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa mengatur dan memenuhi kebutuhan dia. Ini maksud fakir ini. Gitu. Watabarik bihim bikulubihim, dan mintalah berkah kepada mereka. Maksud kepada mereka itu kepada orang-orang yang benar-benar dengan sesungguhnya dan sepenuh hati dan penuh keyakinan bahwa dia benar-benar fakir di hadapan Allah. Mintalah berkah. Itu jangan minta-minta yang lain. Pokoknya udah Pak Kiai, saya mau minta berkahnya, minta doanya. Gitu. Wabiliqaihim wal julusi ma'ahum, dan temuilah wabiliqaihim mereka al julus, dan jadilah engkau sebagai teman duduk bersama mereka, bersahabatlah dengan mereka, temanilah mereka, jadilah engkau teman duduk bagi mereka, temui gitu kan. Orang-orang yang seperti ini dibutuhkan. Nah, orang-orang yang benar-benar di hadapan Allah itu merasa fakir, merasa miskin, ini penuh dengan berkah. Senyumnya aja bisa mengobati seseorang. Gitu. Bukan yang didekatin ya orang-orang yang terpandang aja ya secara materi, tapi orang-orang yang seperti ini adalah memang orang-orang yang memancarkan keberkahan. Gitu. Minta doanya, minta barokah gitu. Jangan minta yang lain gitu. Padahal minta nyambung lagi. Gitu. Qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, al-fuqara as-sabru, orang yang fakir di hadapanku, yang selalu membutuhkanku, as-sabru, yang penuh dengan kesabaran, terus memohon, terus merasa fakir, terus berdoa secara terus-menerus, tidak pantang menyerah di hadapan Allah, rendah hati,
dan merasa membutuhkan julasaur rahman. Dia adalah teman duduknya Allah yang Maha Penyayang. Yaumal Qiyamah, nanti di hari kiamat. Al julasaul yauma, hari ini mereka teman duduk hari ini sekarang. Julasaul yaum biqulubihim, hari ini mereka itu duduk bersama Allah biqulubihim, bersama Allah, akrab dengan Allah, intim dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Julusau itu maknanya teman ngobrol. Dan hari ini orang-orang yang tadi yang penuh dengan keyakinan dan membutuhkan Allah bisa komunikasi, bisa duduk bersama biqulubihim, dengan hatinya. Jadi kita bisa komunikasi dengan Allah itu dengan hati kita, bukan dengan mulut kita atau bukan dengan panca indera kita, dengan komunikasi hati, dengan getaran hati. Gitu ya. Kalau hatinya isinya ruwet gitu ya, nggak mungkin bisa komunikasi. Hatinya ruwet, ada ini gitu kan, ada kebutuhan ini, wah pokoknya segala macam masuk di dalam hati, empak, sawah gitu kan, masuk terus duit ya, mobil, apalagi anak, terus kebun, banyak banget di dalam hatinya sampai penuh. Kalau udah penuh itu boro-boro cahaya masuk, boro-boro bisa komunikasi dengan Allah. Enggak, bedanya begini, kalau kamar itu penuh gitu kan, sumpek enggak? Sumpek, cahaya masuk enggak? Enggak. Oksigen banyak? Enggak. Nah, sama hati kita juga, kalau penuh ini banyak yang dipikirkan, banyak yang dirasa gitu kan. Boro-boro ada cahayanya, makanya gelap. Biqulubihim marodong fazadat humul marodong, di dalam hatinya penuh dengan ada penyakit, fazadat humul marodong, ditambah lagi penyakit. Itu wajala ala qulubihim akinatan, di dalam hatinya banyak sumbatan, banyak isinya sih. Ada batu baterai, ada sirtu di dalam hatinya. Terus tagihan bank emoknya, beras gitu kali. Jadi kalau terlalu penuh masuk ke dalam hati, ya siap-siap, jangankan bisa komunikasi dengan Allah, gitu kan, merasakan kebahagiaan pun susah. Jadi ciri-ciri orang yang penuh penderitaan, hatinya terlalu banyak penuh dengan isi-isi selain Allah. Itu penderitaan hidup itu karena engkau memasukkan makhluk ke dalam hatimu. Itu awal mula munculnya penderitaan hidup, bukan karena nasibmu. Oh ya Allah, nasibku miskin sekali, ya Allah aku banyak masalah gitu kan, ya Allah kok dunia tidak berpihak. Bukan, kamu banyak, hatimu banyak diisi kebendaan makhluk-makhluk gitu kan, selain daripada Allah. Nah itu awal mula penderitaan manusia itu. Makanya kata Allah, wa ja'ala ala qulubihim akinatan wa fi adhanihim waqra. Ya, udah disumbat kata Allah, hatinya ditutup, telinganya disumbat. Udah. Ibarat orang ya, yang hatinya penuh itu disuruh jalan di tengah hutan gelap gulita, nggak ada baterai, nggak ada lampu, sasar susur nggak? Nah, iya itu. Banyak nabrak, banyak nginjekin paku, nginjekin beling, nginjekin duri, ya, karena hatinya buta, tidak bisa melihat apapun gitu. Wagodan biajsadihim. Nanti besok pada hari kiamat engkau bisa komunikasi atau bertemu dengan Allah biajsadihim, secara fisik, secara nyata. Kalau sekarang kita bisa komunikasi dengan Allah dengan getaran hati, nah, nanti di akhirat itu biar gitu kan,
langsung bisa melihat. Wa illa rabbika nadhiro, dia melihat Tuhannya dengan nadhiro, dengan senyum, itu penuh kebahagiaan. Sekarang mah ya jangan harap bisa lihat Allah dengan mata gitu kan pengennya kan kita mah dengan mata terus. Allah ngasih rezeki kan pengennya kelihatan tangan Allah itu glosor gitu kan. Makanya nggak percaya, banyak orang yang susah banget dibangun kepercayaan bahwa Allah yang memberikan rezeki, susah membangun keyakinan itu deh. Karena pengennya dengan mata terus, kebiasaan, biasa dikasih duit dengan pakai fisik, pakai tangan orang lain dan dilihat orang lain gitu ya. Ini Allah tiap hari ngasih rezeki gitu kan. Bahkan bertubi-tubi gitu kan. Nggak bisa nggak paham-paham. Pengennya secara indrawi baik. Humul ladina jahadat qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang hatinya sudah kosong, sudah bersih, sudah suwu. Dunia di dalam urusan duniawi. Hatinya sudah enggak cinta lagi pada urusan duniawi, karena dia lebih cinta pada yang punya dunia. Kadang kita dibalik gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kita jatuh cinta kepada seseorang, habis itu disuruh main ke rumahnya, akhirnya lihat kolam, lihat sawah di rumahnya, lihat empang. Kita enggak jatuh cinta, malah jatuh cintanya ke sawah dan ke empang. Ke orang yang punya sawahnya enggak pernah jatuh cinta. Kira-kira bakal dikasih enggak? Ini awal mula terjadinya pengkhianatan terhadap Allah itu gitu. Kita lebih mencintai makhluk, sementara Allahnya sendiri yang punya makhluk tidak pernah dicintai. Gitu. Itulah pengkhianatan. Nah, bahasa kitanya pengkhianatan itu adalah kemusyrikan. Maka langkah awal bagi kita yang ingin mengenal perjalanan rohani, kuncinya adalah kosongkan hati. Biar masuk. Jadi ginilah, tidak perlu urusan dunia itu masuk ke hati. Cukup dunia itu kita pakai, guna pakai. Setelah itu gunakan dengan baik, jangan masukkan ke dalam hati. Nah, kalau udah masuk ke dalam hati, efeknya adalah ya tadi kegelisahan, kekhawatiran, terus sumpah hidupnya pusing terus, jantungnya deg-degan terus. Nah, berarti ada sesuatu yang masuk di dalam hatimu, ngeluh gitu ya itunya. Jadi tanda-tanda orang memasukkan makhluk ke dalam hatinya selain Allah yang disebut kemusyrikan. Nah, hidupnya seperti itu, berkeluh kesah, stres, gelisah. Nah, itu musyrik. Efek dari kemusyrikan seperti itu, memasukkan sesuatu ke dalam hati kita. Jadi kalau ingin mengukur kita ini orang yang sudah dekat dengan Allah enggak? Nah, gitu. Kalau masih ngeluh, masih pusing, masih stres, nah, berarti ada Tuhan lain di dalam hatimu, dan itu siap-siap, gitu kan? Kata Allah, adzaban azima, azab yang besar. Kopi. Itu ya. Jadi kunci bagi seseorang yang lagi menempuh perjalanan rohani atau pengen belajar jadi orang soleh, kuncinya kelolalah hatimu. Semua kunci kebahagiaan, kelola hatimu. Kunci ingin jadi orang benar, kelola hatimu. Kunci untuk hidup nyaman, tenang, damai, kelola hatimu. Kembali lagi kepada hati. Makanya kan ibadah yang paling luar biasa itu adalah
Abdulul ibadatul qulub abdulul min ibadatul jawan. Ibadah hati itu lebih abdul, lebih hebat daripada ibadah-ibadah fisik atau ibadah-ibadah yang bersifat ritual. Gitu. Jadi sok tiap hari nolak hatinya. Itu ditagih sama Bang Emok ya santai. Doa aja pada Allah sambil kerja. Bisa nggak sambil kerja tanpa was-was? Bisa nggak cari duit tanpa pusing, tanpa stres, tanpa was-was? Bisa nggak? Ya mudah-mudahan bisa ya. Gitu. Kan kebanyakan kan cari duit dengan disertai was-was. Akhirnya nggak dapat duit was-was, dapat duit was-was. Kata orang sini mah maras-maras baik, jantungnya ngegeter baik, jantungnya dagdug-dagdug wae gitu, mikiran wae urusan duniawi, padahal tiap hari makan terus, tidak pernah lapar gitu. Ya waktunya ditagih utang ya ditagih, tinggal bayar. Cara bayarnya ya cari duit gitu. Bisa nggak nagih bayar utang dengan cara cari duit tanpa harus was-was? Bisa ya kali ya? Iya bisa. Ini makan banyak duit was-was, nggak ada duit was. Iya itu. Jadi kapan senangnya dong? Kapan bahagianya dong? Oh ternyata yang akar persoalannya bukan ada duit atau tidak ada duit. Jadi akar persoalannya ada sesuatu di dalam hatimu. Engkau telah memasukkan Tuhan selain Allah ke dalam hatimu. Engkau telah mencintai makhluk, bukan mencintai Allah. Jadi di penghujungnya kita nggak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki selama belum bisa mencintai Allah. Udah, itu aja kesimpulannya. Kalau masih mencintai makhluk, mencintai kita, diri pribadi, mencintai status, mencintai jabatan, gitu kan, nggak akan pernah merasakan manisnya hidup ini. Gitu. Nah, ini makan kita dibalik ya. Bisa bahagia kalau punya ini, punya ini, punya ini. Susah banget bahagia, mani bersyarat gitu kan. Mobilnya harus Rubicon gitu. Sawahnya 60 hektar, bersyarat nggak? Bersyarat. Susah dikejarnya. Harus banting tulang. Padahal bukan itu kebahagiaannya. Kalau kesenangan iya boleh. Tapi yang namanya kebahagiaan adalah letupan-letupan dari dalam hati kita ketika kita menemukan dan mencintai Allah. Udah itu syaratnya. Gak ada yang lain. Kalau masih mencintai yang lain mah susah. Gitu. Ya akan beres-beres. Pusing maning nantinya. Wa'arid an zainatiha. Dan engkau melepaskan, menjauhkan dirimu, berpaling an zainatiha dari hiasan-hiasan duniawi. Itu ya, hiasan-hiasan itu ya keinginan-keinginan di luar kebutuhan kita. Itu hiasan. Kalau merokok kebutuhan bukan? Hah? Kebutuhan. Iya, kebutuhan bukan. Kopi kebutuhan bukan. Ya, tinggal silakan ditanya sama diri sendiri. Waktaru dan pilihlah fuqarahum alal ghinaihim. Orang-orang yang fakir, yang butuh bantuan kita. Ala ghinaihim. Pilihlah gitu kan, di antara mereka fuqarahum ala ghinaihim, orang-orang yang benar-benar fakir di antara mereka, ala ghinaihim, di atas kekayaan mereka. Maksudnya pilihlah orang-orang fuqarahum itu, pilihlah maksudnya orang-orang fakir itu maknanya pilihlah kefakiran ini, artinya engkau benar-benar butuh Allah bukan butuh musiman. Tahu butuh musiman sama Allah itu
Ya, kalau udah diteror sama debt collector baru gelar sejadah, nah itu butuh musiman gitu. Kalau udah diteror oleh bank emo atau ini baru rajin istighosah, nah, itu butuh musiman, cinta palsu gitu, bukan cinta murni, bukan cinta hakiki tapi penuh dengan kepalsuan. Wasobaru, dan bersabarlah alaihi, untuk semua kondisi-kondisi yang engkau timpakan kepadamu, atau bersabarlah engkau bersama orang-orang yang benar-benar fakir di hadapan Allah gitu. Falamma tamalahum hada, ketika engkau sudah sempurna makommu, maksud sempurna di sini adalah engkau benar-benar udah sangat butuh kepada Allah. Falamma tamalahum, ketika mereka kondisinya udah sempurna, makomnya sempurna, ada maksudnya hatinya udah benar-benar kosong, di dalam hatinya hanya Allah, sudah tidak ada makhluk gitu. Dan dia benar-benar kebutuhannya hanya kepada Allah, sudah nggak butuh yang lain, yang dia butuhkan Allah dan Allah. Nah, kalau sudah sempurna di makom itu, katanya benar-benar juhud lah gitu. Khidbatahumul akhirah, maka akhirat akan meminangnya, akhirat akan menawarkan diri, wa aradat, dan nafsaha, dan akhirat akan menawarkan diri, datang alaihim, kepada mereka, orang-orang yang makomnya yang sudah sempurna. Patasilu biha, sehingga ketika dia sudah bertemu dengan Allah, dia sudah mengenal Allah, dia sudah apal terhadap Allah, kesukaan Allah itu apa, hobinya Allah itu apa, dan kesenangan Allah itu ke apa gitu kan. Udah apal pokoknya, udah kenal dengan Allah. Hasolat selahum ro'ahu annaha, dan ketika dia sudah mengenal Allah, hasolat lahum, dan dia udah mencapai akhirat, ro'au annaha, kemudian ghairu rabbihi majawazalla, kemudian dia ketika nyampe akhirat, yang dia lihat bukan Allah tapi akhirat gitu ya. Malah melihatnya surga, ay Allahnya mana gitu. Nah, ketika kita ingin ketemu gitu kan dengan pacar kita, rumahnya luar biasa, bertingkat-tingkat gedung gitu kan. Pas masuk ke rumah, orangnya nggak ada. Nah, bagi mereka yang makomnya sudah sempurna, ketika sudah mencapai alam akhirat dan yang dia lihat bukan Allah, fa'astaqalu, maka dia akan mengundurkan diri, dia akan keluar dari akhirat tersebut, dan dia sudah nggak butuh akhirat, karena yang dia butuhkan adalah Allah. Ya, nggak bedanya kita lah. Diam di rumah yang mewah, disuguhin makanan-makanan yang mewah, gitu kan, di kebun yang mewah, tapi nggak ada penghuninya. Cilang-cilung nggak? Ya, cilang-cilung. Walaupun disuruh nginep di rumah yang bagus, berhari-hari nggak ada penghuninya. Anak kecil aja kalau diajak sama kita, ya, main ke rumah, kalau tuan rumahnya nggak ada, nanya nggak anak kecil, ini rumahnya siapa Pak? Nanya nggak? Nanya. Nah, sama kita juga. Tiap hari kita dikasih kemewahan, kenikmatan di alam dunia. Tidur dikasih kenikmatan, bangun tidur dikasih kenikmatan, mau ke toilet dikasih kenikmatan nggak? Dikasih kenikmatan. Terus tidur bareng sama istri dikasih kenikmatan nggak? Yang istrinya ada maksudnya. Itu yang ditinggal istri ya sabar aja. Ya paling ngayal loh. Ya ngayal dulu aja lah ya. Itu. Yang banyak khayalan kan. Dikasih kenikmatan.
Pernah nggak ada keinginan pengen kenal terhadap Allah yang selalu ngasih kenikmatan? Ada niat nggak? Sungguh-sungguh gak niatnya? Nah itu dia. Ya, mudah-mudahan sungguh-sungguh lah ya. Saya yakin lah di majelis Sungai Buntu mah sungguh-sungguh, bukan omdo gitu. Jadi ketika dia ke akhirat, kemudian dia tidak pernah mengenal, tidak pernah melihat Tuhannya, katanya Pak Astaqol, maka dia akan mengundurkan diri minha, dan dia keluar dari akhirat. Wadaru, dia berpaling, bahasa orang Sundanya mah ngaleos, zuhura qulubihi, punggung hatinya, ilaiha, terhadap akhirat. Waharibu, dan dia pergi jauh-jauh dari akhirat. Jorte yang aing mah teu butuh surga, lah ini kan teu butuh bidadari, teu butuh montok-montok gitu kan. Yang aku butuhkan hanya Allah, katanya. Maksud kalimat ini ya. Hayaun minal haqqi aja wajalla, karena dia sangat malu kepada Allah aja wajah. Nah, ini lagi cerita orang yang makomnya ini ya, juhud, artinya udah kosong, sudah tidak ada makhluk lagi. Kalau kita makan, kalau dibelah, dibedah nih, artinya banyak banget, berlapis-lapis. Pengen jadi lurah, pengen jadi tim sukses, terus pengen dapat pik dari calo tanah, banyak banget keinginan. Penghujungnya pengen sugih, pengen ini, ya bahkan pengen istri lebih dari satu. Saya yakin yang ada di sini ada aja pasti gitu. Banyak banget keinginan yang masuk ke dalam hati ini. Kalau ibarat di lemari mah berlapis-lapis, berkasnya banyak gitu. Kepengen teh. Nah, untuk mengukur bener enggak sih hati saya banyak kepengennya, gitu kan. Nah, untuk mengukurnya kamu sering gelisah enggak dalam menjalani hidup? Udah itu aja. Kalau tiap hari sering gelisah, sering ngeluh, ya udah hatimu banyak ininya, gitu kan. Banyak barang-barang yang ini, kalau dipendam lama-lama ngebusuk enggak barangnya? Ngebusuk kan, sama. Maka di penghujungnya orang yang selalu memendam segala sesuatu selain Allah berlama-lama di dalam hatinya, ketika membusuk, indikatornya, proses pembuktiannya adalah dia sering ngeluh. Nanti di penghujungnya ya, badan dan fisiknya sering sakit-sakitan. Itu aja. Itu nggak perlu banyak teori. Wah enggak Pak, ini mah karena makan ini, banyak makan seafood gitu kan. Banyak makan kolesterol, minyak-minyakan, terus banyak makan sprit atau batu kerikil. Nah, itu 5%, 95% karena engkau banyak memendam segala sesuatu selain Allah di dalam hatimu. Gitu. Nah, ciri-cirinya juga orang yang banyak memendam segala sesuatu di dalam hatinya selain Allah, tukang marah-marah, judes, tukang tersinggung. Nah, nanti kalau udah marah-marah pasti dia akan mengeluarkan hormon kortisol, hormon stres. Nah, hormon-hormon itu baunya beda dengan hormon kebahagiaan. Jadi hormon stres dengan hormon kebahagiaan beda hormon, baunya pun beda. Jadi untuk mengukur seseorang ini tukang marah, stres dan tidak, itu bisa kok dari bau badannya bisa kelihatan, bukan kelihatannya, bisa kecium gitu. Kalau baunya wangur mungkin ini tukang marah nih gitu kan, tukang dendam nih, tukang iri, tukang dengki, ini bisa kedeteksi. Coba diambil masing-masing. Karena iri, dengki, marah, stres, depresi itu di penghujungnya adalah membangkitkan hormon-hormon stres. Nah, hormon-hormon itu secara kimiawi itu akan menciptakan bau tertentu di dalam badan kita. Jadi ya kedeteksi dari baunya juga gitu. Tapi sebetulnya nggak perlu ya melihat dicium baunya, nggak perlu. Jadi kalau kitanya hatinya tajam ya
cukup dilihat wajahnya juga kedeteksi kok. Anjir, banget stres ya gitu kan. Anjir sih, banget stres, banget miskin gitu kan. Banget penuh penderitaan gitu kan. Cek bahasa orang Sunda mah anjir pinter akaun nih mah gitu. Jadi ada getaran juga gitu. Getarannya bisa dirasakan. Gitu yang disebut ya getaran gelombang ya. Gitu. Itu bergetar. Gitu. Bisa dirasakan. Jam berapa? 10. Soalnya ini lagi ditunggu. Setengah. Kaifa waqafu ma'a ghairihi, karena bagaimana mungkin engkau berdiri kokoh bersama selain Allah dan engkau tidak akan mungkin wasakanu merasa tenteram ilal muhaddath wasta'nasu bihi, atau merasa nyaman dan bahagia selama engkau masih duduk bersama atau di dalam hatimu tersimpan al-muhaddath, makhluk. Jadi dipikir-pikir ya, Allah ini cemburu, gede cemburunya. Jadi jangan ada yang lain di dalam hatimu. Posesif kata anak sekarang mah. Jadi sekali engkau menyimpan segala sesuatu selain Allah, kata Allah ya siap-siap aja, putus hubungan kita. Terus bagaimana? Ya, kalau kita mencintai istri kita dan istri kita mencintai kita, cintailah keluarga kita, istri kita karena kecintaan kita kepada Allah. Jadi gini, selama kita belum mampu, belum bisa mencintai Allah, maka mencintai makhluknya pun pasti pura-pura, berdasarkan ego-ego. Jadi sederhana aja sekarang malah belajar dulu mencintai Allah dan belajar mencintai keluarga-keluarga kita. Jangan-jangan kita mencintai istri kita, mencintai anak kita supaya anak kita sukses. Jangan-jangan bukan cinta, karena ego. Kalau anak saya sukses, saya terpandang, saya dipuji orang. Maka anak saya harus sekolah, harus sukses. Saya modalin, padahal itu ego. Berarti kan kalau udah ego, bukan karena kecintaan terhadap anak, bukan karena kecintaan terhadap istri, itu adalah eksistensimu karena engkau pengen dipandang oleh tetangga. Jadi cinta nggak sama istri kita kalau seperti itu? Enggak, itu palsu semuanya. Jadi orang tidak akan pernah merasakan cinta sejati atau memberikan cinta sejati manakala dia belum mampu mencintai Allah sepenuh hati. Jadi ya kita ini dengan istri kita palsu semua. Itu sebetulnya ego-ego kita aja. Ego pengen memiliki, ego pengen menguasai, ego supaya istri kita nurut, anak kita harus nurut, istri kita harus begini. Oh ayo, pokoknya ego, bukan cinta. Gitu. Ngopi dulu ah. Iya, bukan. Terhadap anak pun bukan. Sebagai contoh begini ya, ada seorang anaknya mau di pesantren kan nangis. Padahal anaknya betah, jadi yang masalah anaknya apa dia yang nangis? Bapaknya. Bapaknya atau ibunya, padahal dia yang punya masalah. Bisa jadi dia dulunya ditinggal-tinggal sama keluarganya, sama orang tuanya, gitu kan, sehingga trauma, gitu. Jauh dari anak, nangis, gitu. Padahal anaknya mah biasa aja. Jadi akar persoalannya bukan di anak. Jadi kalau tuh masalah Iya. Jadi akar persoalannya ya di dia. Dia karena ingin menguasai, ingin takut kehilangan karena dulunya dia sering ditinggal-tinggal orang tuanya, sehingga terhadap anak sangat protektif. Makanya kalau orang ya, nah ini perempuan yang protektif kayak gini nih, yang duda-duda ya, di sini ada yang duda ya. Perempuan yang protektif ya, terhadap pasangannya
itu bisa jadi ketika dia kecil itu sering banyak larangan dari orang tuanya. Mau main dilarang, main ke temannya dilarang, terus dilarang. Terlalu banyak kata-kata larangan. Nah, ketika terlalu banyak kata-kata larangan, kata jangan, kata tidak, kata enggak boleh, ya, si perempuan terlalu banyak larangan dari orang tuanya, dia merasa tidak memiliki apapun, merasa hampa, merasa tidak memiliki apapun. Nah, ketika dia punya pacar, punya pasangan, karena dari kecil merasa tidak memiliki apapun karena banyak larangan, akan protektif enggak? Takut kehilangan enggak? Dia akan takut kehilangan. Maka ciri-ciri perempuan, jadi ngebahas perempuan. Jadi ngaji teh ini mabruk ya. Tapi enggak apa-apa ilmu ya. Perempuan yang protektif itu dipastikan perempuan yang dari dulu banyak larangan-larangan ketika dia usianya masih cemburuan katanya. Karena takut kehilangan, karena pacarnya atau pasangannya satu-satunya yang paling berharga. Karena dari dulu dia banyak larangan. Gitu. Ya sama nanti perempuannya anak yang minder, pemalu, ya mentalnya ciut, ya, karena dulu waktu kecil sering dibentak-bentak, ya, sehingga alam bawah sadarnya terprogram. Gitu. Nanti aktifnya ya usia 30 baru tuh aktif. Gitu. Lanjut. Salimu ilaiha, serahkan saja kepada akhirat, al-a'mal, amal-amalmu, wal hasanat, kebaikan-kebaikanmu, wa jami'u ma amilu minat ta'at, dan semua ketaatan-ketaatanmu, ibadah-ibadahmu kepada Allah udah serahkan, buang di akhirat katanya. Jangan dikantongin. Anggap aja kamu udah nggak butuh kebaikan-kebaikan, kamu udah nggak butuh ketaatan kepada Allah karena itu adalah makhluk. Kebaikan adalah sesuatu selain wujud Allah, gitu kan. Termasuk ketaatanmu, summatoru, kemudian terbanglah engkau katanya, ilaihi, menuju Allah. Jadi sisihkan amalmu, sisihkan kebaikanmu, sisihkan amalmu dan ketaatanmu. Setelah itu terbanglah engkau menuju Allah. Udah, yang namanya amal jangan disebut-sebut, jangan dijadikan andalan. Baru sholat 2 rakaat merasa hebat, merasa suci, gitu. Baru ngaji 40 robani 14 bab merasa pinter. Udah, sisihkan aja semua amal-amal kebaikan. Summatoru, kemudian terbanglah engkau ilaihi, menuju Allah, bi ajnahati sodakihim, dengan sayap-sayap kebenaran, fi tolabi maulahum azza wa jalla, dalam mencari, fi tolabi maulahum azza wa jalla, dalam mencari atau menuju Allah atau menuju majikanmu. Maksudnya gini, sudah lupakan semua kebaikan. Engkau pernah nyumbang apa, engkau pernah sholat zikirannya ya rojak 308 tiap hari, wolwatnya 40 hari tiap tahun, udah lupakan semua itu. Karena bisa jadi amal itu jadi hijab. Ketika engkau mengagungkan amalmu, ketika engkau menganggap bahwa amalmu sebagai penolongmu, berarti engkau lagi menyembah amal, bukan? Iya. Nanti sama, kebaikan-kebaikan kita pun jadi penghalang nantinya ketika kebaikan-kebaikan itu dianggap sebagai penolongmu, dianggap sebagai pemberi syafaat bagimu dalam keselamatan. Tetap yang menentukan adalah Allah, bukan amal kita. Kita bisa beramal pun karena anugerah Allah. Jadi kalau orang belum bisa beramal, belum bisa rajin ibadah, ya berarti belum dikasih rezeki. Ngaji terus, blow on terus, berarti masih belum dikasih rezeki pinter. Ya, yang penting ngaji aja. Gitu. Summa toru ilaihi, terbanglah kamu
kepada Allah bi ajnahatis sodakihim dengan sayap-sayap kebenaran pitolabi maulahum aja wajalla dalam mencari atau menuju Allah. Taraku indaha, taraku indaha, lepaskanlah, tinggalkanlah indahal kofasu, tinggalkanlah kurung-kurung jasadmu, kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan jasadiah yang mengurung dirimu, yang menghambat dirimu. Itu maksudnya itu tarroku indahal kofas. Contoh kebiasaan-kebiasaan jasadiah yang bisanya pengennya nyenengin jasad aja, yang disebut hawa nafsu, banyak tidur, gitu kan. Waktunya kalau orang yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin mengenal Allah tiap malam sholat di sepertiga malam, kita mah tidur, banyak makan. Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang menghambat diri kita untuk mengenal Allah, yang berkaitan dengan menyenangkan jasad, menyenangkan fisik, tidur, apalagi ngobrol, makan, jarang puasa sih, terus tidur, ngobrol, makan, ulin gitu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan jasad yang bisa menjadi hijab untuk kita bisa mengenal Allah. Maka tinggalkan itu, rubahlah kebiasaanmu. Yang biasanya sering makan ya siang puasa, yang biasanya tidur malam ya melek, zikir gitu. Yang biasanya banyak ngomong nih, ngomongnya berjam-jam, bahkan ngomong yang nggak penting diobrolin gitu. Gelas aja lagi diam, didiskusikan gitu. Iya, karena orang yang banyak ngomong itu hijabnya gede. Karena itu syahwat, kebiasaan jasadiah. Makanya ibadah yang hebat itu kata Sayyidina Ali, afdolul ibadah tarkul ada. Hebat-hebatnya ibadah itu tarkul ada, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jasadiah. Apalagi kebiasaan jasad, belanja, terus yang bersifat menyenangkan jasad, kelonnya seminggu 3 kali lah, jangan tiap hari teh dari gitu. Ayo dikelonan terus pemajikan teh kapan gawe gitu. Kelon ya, pokoknya jasad lah ya, seksualitas yang terlalu tinggi gitu. Ya normalnya aja lah, sesuai kebutuhan gitu. Karena itu akan menjadi hijab penghalang kita bertemu dengan Allah. Itulah yang disebut hawa nafsu. Pengen jadi wali, banyak makan, banyak tidur gitu ya. Akhirnya kan wali-wali kaya. Khoroju minal akfa apa? Kurang jelas. Khoroju minal akfasi wujudihim, dan keluarlah kamu dari sangkar-sangkar, dari penjara-penjara keberadaanmu, jasadmu, watoru ila maujidihim, dan terbanglah engkau kepada maujidihim, yang mewujudkan dirimu. Tolabuli robik, carilah al-a'la, teman yang maha tinggi. Teman yang maha tinggi itu adalah Allah maksudnya. Watolabul al-awalu wal akhiru, carilah yang maha awal dan maha akhir. Temui dia, wadzohir wal batinu, yang maha batin, yang maha zohir dan maha batin. Solu ila burujil kurba, dan kemudian engkau akan sampai menuju menara-menara kedekatanmu dengan Allah. Wasoru minalladzina qalallahu aja wa jalla bihaqqihi, dan engkau akan menjadi orang yang disebutkan oleh Allah, yang digelari oleh Allah. Wa innahum indana, sesungguhnya mereka itu di sisi kami, la minal mustafaina al akhyar, adalah orang-orang terpilihan yang terbaik. Itu. Jadi kalau pengen jadi al mustafainul akhyar, pilihan terbaik, orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang sudah dipilih Allah, langkah pertama, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan, kurangi. Yang banyak tidur ya kurangi tidurnya. Yang makannya per hari
Nah, apa 10 piring ya adalah 2 piring 3 piring, kurangi hawa nafsunya. Itu hawa nafsu yang kalau ada tahlilan rebutan berkat, nah itu tolonglah gitu dikurangi, itu malu-maluin rebutannya, mana kecil lagi udah tua gitu. Itu yang banyak ngomong, kalau ngomong dilebih-lebihin. Jadi itu ya kebutuhan memanjakan jasad kurangi gitu kan. Ini mah banyaknya dikungkung oleh jasad, ruhnya mah tidur, banyaknya dikendalikan oleh jasad. Kata jasad nongkrong, ruhnya mah nggak ada. Jadi sebetulnya orang-orang yang seperti itu sebetulnya nggak sadar, kesadarannya hilang, disangkanya orang yang sadar. Nah, kalau di film itu ibarat film zombie yang dikuasai oleh virus. Nah, sama kita juga dikuasai oleh kebiasaan, banyak makan, banyak ngomong. Kalau ngomong nggak terkendali, nggak dipikir-pikir dulu, gitu kan. Terus banyak mikirin hal-hal yang tidak kita miliki, gitu. Kebiasaan itu. Nah, itu sehingga yang hidup itu bukan ruh kita, tapi jasad kita. Ya, makanya kan zombie, manusia tanpa roh. Itu ibarat orang naik kuda gitu kan. Harusnya mah kita naik kuda gitu, ini mah kuda naikin kitanya jadi kuda. Tuh analoginya, itu antara roh dengan hawa nafsu. Jadi kita banyak dikendalikan hawa nafsu tiap hari. Coba belajar tiap hari, kalau ngomong ya apa adanya, seperlunya gitu kan. Hal-hal yang baik aja lah. Kalau ingin melangkah, bertanya, saya mau menuju ke situ misalnya, ke tempat tertentu, kegiatan tertentu, tanya dalam hati, itu teh kebutuhan atau keinginan? Itu teh kegiatan tersebut mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan? Coba tanya. Mau nongkrong, mau nongki, tanya. Itu teh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau hanya ingin menghambur-hamburkan waktu? Kalau hanya ingin menghambur-hamburkan waktu, dipastikan itu adalah keinginan hawa nafsu. Coba diriset ulang, direview ulang kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita, ada manfaatnya atau tidak? Pertama itu. Satu, urgen atau tidak, kebutuhan atau bukan, penting atau tidak. Pertama itu. Nah, yang terakhir adalah yang kita lakukan itu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Nah, kalau itu tidak memenuhi hal-hal yang disebutkan tadi, ya udah lebih baik tidur aja di rumah. Itu kurang-kurangi dosa kan? Nah itu. Belajar, mereview, meriset ulang semua aktivitas kita. Jam berapa? 10 ya? Kurang 5 menit. Terakhir ya, ini sampai jam 10 karena saya ada undangan di Rawang, bagi-bagi waktu. Tapi hari ini aja, nanti minggu depan mah full. Sekarang cukup sejam aja. Karena sama-sama lagi melayani orang. Qulubihim indana, hati mereka di sisi Allah atau di sisi kami, wahimmahum qulubuhum indana, hati mereka ada di sisi Allah, hatinya selalu bersama Allah. Wahimmahum indana, konsentrasinya, segala keinginannya, segala tekadnya, segala cita-citanya hanya untuk Allah, indana, hanya berada di sisi kami, maksudnya hanya untuk Allah. Wa ma'aniyahum indana, dan makna-maknanya, tujuan-tujuan hidupnya, keinginannya, semua apa yang dia lakukan, semuanya bersama Allah, semuanya semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang kata Allah yang makomnya udah terbuka, makomnya udah
sedikit lagi, bahkan akan jaraknya sudah tipis, bentar lagi akan mengenal Allah secara sempurna. Nah, jadi kalau mau tahu, kalau kita lagi di apa ya bahasanya, lagi dijauhi oleh Allah, engkau disibukkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, tapi tidak pernah selesai. Itu ciri-ciri orang yang lagi dijauhi oleh Allah. Nah, nanti kita bahas di kitab Iqadul Himam minggu depan. Jadi ada ciri-ciri lagi disebelin sama Allah lah gitu. Allah tuh lagi bete sama orang tersebut. Jadi kita disibukkan sampai capek gitu. Ngurus hal-hal duniawi tidak pernah selesai, bahkan capek gitu kan. Bahkan semakin hari kita semakin jauh dari Allah. Benghar itu gitu. Hasil enggak, kalaupun hasil pun tidak pernah merasa bahagia, tapi yang ada adalah capek dan waktunya habis. Itu ciri-ciri orang yang lagi dijauhi oleh Allah. Nanti yang akan dibahas dalam kitab Iqadul Himam minggu depan. Jadi begitu kalau orang lagi disebelin Allah teh, usaha pak pikuk capek, kewajiban ibadah ditinggalkan, sampai semakin lama kesehatannya juga semakin terganggu, benghar ente gitu kan, miskinnya gitu. Sekalian benghar, sengkalang bengharnya, malah keluarganya berantakan, keluarganya banyak kemelut. Nah itu coba evaluasi, jangan-jangan kita lagi disebelin sama Allah gitu. Jadi dia tersasar, terbawa arus jauh gitu. Pertama itu. Ada juga orang yang semakin jauh dari Allah, semakin maksiat kepada Allah, tapi rezekinya semakin banyak. Nah kalau itu orang yang lagi diusir oleh Allah itu. Nggak bedanya ada orang pengemis datang bau gitu kan, dekil, banyak nanahnya, banyak kotorannya di mana-mana sampai di rambut-rambut, songean gitu kan, datang ke kita mengemis. Nah, kita kasih 50.000, udah sana. Itu niat ngasih apa niat musir? Nah, musir. Jadi nanti ada juga orang yang lagi diusir oleh Allah. Semakin banyak maksiat, rezekinya semakin banyak. Istidraj. Nah, itu salah satunya yang nanti akan kita bahas minggu depan di kitab Iqadul Himam. Mungkin hanya itu ya yang bisa disampaikan. Karena masih ada agenda yang lain, tidak ada forum tanya jawab dulu. Nanti minggu depan kita normal lagi, full lagi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.